Kenapa? Kenapa? Agak kayak robot tadi. Coba. Sekarang aman nggak? Coba. Better, better. Sorry ya, ini gue lagi di luar habis ini. Sorry, sorry. Eh, Oke, bentar. Gue download dulu beberapa file. Dulu kok download di... Ini. Gue mulai dari yang relatif sederhana dulu ya. Ini ada beberapa soal yang dikasih dari akademik kalian. Mulai dari 2000 berapa gitu, nggak tahu. Oke, ini ada soal 2021. Bentar ya, mas. Perkenalan, Bing. Kalau Bing ada kendala nggak? Halo, halo, sebentar, bentar, bentar. Oke. Baik. Oke, ya, masih ada screen. Sebentar. Hmm, ya. Oke, ini soal tahun 2021. Bentar, sorry. Bentar ya. Kenapa ini dulu? Karena menurut gue ini relatif sederhana, lumayan bagus untuk lu belajar konsepnya dulu. Jadi ini mungkin langsung mulai aja, terus kita mulai ngomong lagi. Dan nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada yang mau tanya, sepanjang aja ya. Ya, apa daripada yang terus bawa sampai akhir. Ya udah, yang pertama kita baca dulu soalnya. Jadi ada suatu proses ya di pabrik herbal medicine. Dia nyampurin air sama
bahan-bahan herbal gitu dari temperatur 25 sampai 95 derajat Celcius. Dipanasinnya pakai satu steam di temperatur 120. Dicampurnya di semacam pan ya. Dan nanti itu di stir, diaduk dengan dayanya sebesar 50. Kita ngabaikin heat capacity dari tank materialnya. Terus kita tahu bahwa volume itu meter pangkat 3, density-nya 1.200 ya, dan lain-lain lah ya. Kita diminta untuk gambar skematik dari sistemnya. Oke. Jadi kalau gambar skematik, gampang lah ya. Um, eh, Oke, itu dulu. Gambar skematik itu, ini udah pasti kontrol volume ya. Jadi ini jangan sampai kalian gambarnya malah kayak kontrol mesh ya. Nanti takutnya ke depan-depannya salah. Karena nanti di domain C, kalian diminta untuk nurunin energi balance-nya. Anggaplah gini, anggaplah di sisi sini itu ada inletnya gitu kan. Aliran masuk dari air sama karutnya, ini adalah outletnya gitu. Udah berdua sistemnya. Nah, jadi tadi di sini kita tahu bahwa di sini ada air sih, sorry. Sini ada water sama herbs gitu. Nah, eh, propertinya yang kita tahu ada volumenya dulu. Itu adalah sentimeter per 3. Density-nya adalah 1.200. CP-nya adalah 4,45 ya. Menuju ke kilogram per Celsius. Oke. Nah, dia inisial temperaturnya buat isu TI ya, itu adalah 25 derajat Celcius dan temperatur finalnya akhirnya adalah 95. Jadi anggaplah ketika dia masuk nih, ketika dia masuk di net, itu temperaturnya adalah 25 gitu ya. 25. Tapi sejak lewat sini, itu udah 95. Gimana caranya dengan adanya pemanasan dari ini ya, dari satu liter steam ya tadi ya sih, kurang lebih gitu ya. Ini satu liter steam. Tuh, gimana temperaturnya itu dianggap 120 derajat Celcius terus. Oke. Di sini yang harus kalian perhatiin tadi berarti karena si water sama flux ini dipanasin, berarti ada Q yang masuk nih. Tuh, gambarnya pakai merah dan membeda. Q yang masuk dari satu liter steamnya, gitu ya. Selain itu, kita punya stirrer ya, yang memberikan apa ya, input work lah, kasih W gitu. Nah, berarti nanti ya kurang lebih gambar dari sistem lu kayak gini. Itu ya, gue rasa ini cukup mudah, daftarnya sih lu belum kemarin. Nah, untuk asumsinya, mungkin nanti sambil jalan ya, lebih enaknya daripada gue list dulu. Nanti kalian kurang dapat gitu, kenapa gue pakai asumsi itu. Jadi sambil jalan aja. Tapi kalau untuk sistem ini sendiri, dari termonya, kita udah dapat beberapa asumsi nih sebenarnya. Yang pertama adalah sistemnya adalah control volume ya. Dan selanjutnya dia control volume, kita umumnya pakai steady state. Terus apa lagi? Terus ya belum ada lagi sih. Mungkin nanti kalau kita kerjain yang C ya baru lebih kelihatan posisinya apa aja. Tapi sementara sih ini bang ya. Tuh, oke. Terus kalau misalkan kita mau turunin energi balance, sebenarnya lebih tepatnya energi rate balance ya, karena dia kontrol volume bukan kontrol mass. Kita mulai dari pesan umumnya dulu. Ini ya, DE
Oke, sama dengan BCV, ini BCV plus, dia kan single inlet, single outlet, jadi gue tulis satu aja dalam bentuk sigma ya, gue tulisnya ini aja, exit ya. Sorry, nah, dengan adanya asumsi steady state, sebenarnya kita udah hapus ini jadi nol ya, karena kalau steady state itu artinya eh, variabel atau apa ya, parameter lah, parameter dengan properti itu nggak berubah terhadap waktu gitu. Nah, kemudian kita bisa asumsiin lagi satu ini, yaitu efek dari effects of net kinetic energy ya, bisa kita aja baca semua potential energy are negligible. Jadi kita bisa nyoret yang ini, nol, 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 gitu. Di sini net ya, bukan cuma kinetic energy, bukan cuma potential energy. Kinetic energy-nya ada, potential energy-nya ada, tapi delta kinetic energy-nya yang nggak ada. Jadi net, kalau lu nggak pakai net, sebetulnya eh, secara konsep salah gitu, karena ya kinetiknya ada, tapi delta kinetiknya yang nggak ada. Potensialnya begitu. Jadi persamaan ini sebenarnya lebih sederhana, cuma gini loh. Kalau saya, oh ya, dia steady state. Dia single outlet, single inlet. Artinya otomatis M dot di inlet dan M dot di outlet itu sama. Ya. Jadi karena MI ini, sorry, M dot ya, maaf. Di M dot. Karena M dot I sama M dot E itu masih sama, berarti langsung aja gue tulis satu, yaitu M dot ini. M dot gitu ya. Jadi ada AI dikurang sama AE. Nah, ini adalah persamaan energinya ya, itu kan C. Nah, sekarang yang di D nih, kalau misalkan kita mau complete proses dan kita mengabaikan input dari monster tadi ya, sepertinya si W ini diabaikan ya. Ini permintaan soal, jadi ini bisa lo masukin asumsi, bisa enggak. Ini permintaan soal itu. Nah, kita diminta untuk menghitung seberapa lama sih waktunya untuk kita naikin temperatur si water sama prop di sini dari inlet yang dia tuh 25 tadi, dan output itu 95 gitu. Nah, berarti kalau misalkan udah kita abaikan kayak gini si wordnya, persamaannya makin sederhana lagi. Ini QCV-nya gue pindah ke sisi kiri, jadi kayak gini. Sama dengan m dot. Karena ini gue pindah ke sana, yang ini dan dia positif ya, jadi yang ini kebalik ya, jadi gini. PE min PI. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia itu berubah temperaturnya ya. Jadi Q ini itu adalah sensible heat ya. Jadi sensible itu apa ya? Berubah panas yang dia itu memberikan perubahan temperatur. Kalau latent heat itu panasnya dia nggak merubah temperatur ya, tapi dia merubah fase gitu. Gampangnya kalau kalian ingat, sensible heat itu ketika kalian di luar kubah. Tapi kalau latent heat itu kalian di dalam kubah. Karena kalian di luar kubah ada perubahan temperatur, persamaan ini bisa gue tulis sebagai M dot Cp delta T itu. Dan dari sini enaknya adalah Cp kalian tahu, delta T kalian tahu. Itu semua dari soalnya. Nih, ini Cp, ini Cp nih. Terus mana lagi? Ini delta T ya, ini delta T gitu. Nah, yang kalian mau cari itu waktu ya. Yang kalian nggak tahu itu ada dua. M dot kalian nggak tahu, QCV-nya kalian nggak tahu. Gitu.
Nah, di sini kalian harus nyari QCV dulu. Dan ini yang dipelajari di kapan? Ini sebentar ya. Aku coba nambah. Sebentar, bentar, bentar. Oke, kalau itu QCV, itulah yang kita pakai dari depan dan ini cukup konsep besar gini. Jadi di pinggir tank, di apa ya, di dinding tank itu kurang lebih gini bentukannya. Ini ada water sama hot, di sini ada saturated steam ya. Tuh. Ini dia punya temperatur sendiri, 2% ambang T infinite 1. Dan dia punya, karena dia diam, dia nggak ada konveksi coefficient sih sebenarnya. Tapi di sini temperaturnya temperaturnya kurang lebih sama kayak temperaturnya si ini ya. Anggaplah dia TS1. Sini temperaturnya TS2. Dan di sini dia juga punya T infinite 2. Ya kan? Di sini kan kalau inisialnya 25 ya. Tapi akhirnya 95. Gitu saja. Nah, kalau yang ini lagi 120. Gitu ya. Gitu. Dan dia punya koefisien konveksinya berapa? Ada nggak di sini? Nggak ada juga ya. Kita nggak tahu. Nah, sebenarnya kan kita harus ngitung ya pakai yang ini ya. Kayak rangkaian listrik itu. Ming itu UA-nya dikasih tahu sih. Nah, tapi ternyata nggak perlu. Kenapa? Karena kita harus mesti tahu si overall heat transfer coefficient. Jadi lu nggak usah mikirin ini. Nah, cuma nanti soal-soal lain, eh, kebanyakan dari soal-soal yang dari tahun lalu, dia nggak sebaik ini. Dia nggak dikasih tuh upahnya. Dia nggak dikasih tahu upahnya, tepatnya ya, upah. Jadi lu harus ngitung dengan metode rangkaian listrik ini gitu. Nah, kalau misalkan rangkaian listriknya udah bisa tahu, dia gampang aja. Sih mah jadi ini aja berarti ya. Sejadi langsung ini aja nih. UCV sama dengan UA dikira dapat deh. Udah. Di sini, lu tahu UA lu berapa. Ya, betul atau begini ya. Ini lu tahu. Nah, delta T juga lu tahu. Delta T-nya berapa sih? Delta T-nya berarti kan antara T ini sama T ini. Nah, kita lihat tadi dari kondisi awal aja berapa apa. Yaitu berapa? Dari berapa sih? 120 dikurang 25 gitu ya. Ya, itu. Dengan demikian lu bisa dapat QCP-nya berapa. Itu. Kalau misalkan lu udah dapet QCP-nya berapa, oh ya by the way sorry, ini gua nggak ngitung supaya cepat soalnya. Jadi ya kalian hitung sendiri aja. Gua cuma tulisin alur kerja ini aja. Kalau misalkan lu udah dapet QCP-nya gimana, lu bisa masukin ke persamaan yang ini. Ini persamaan satu misalkan ya, ini persamaan dua gitu. Nah, lu bisa masukin QCV-nya ke persamaan satu. Dengan lu tahu QCV-nya, berarti yang lu nggak tahu tinggal M dot N. Yang lu nggak tahu tinggal M dot N. Oke, CV sama dengan M dot CV delta T kan. Nah, hati-hati. Oh, oke sebelum itu. Tadi ini lu tahu jadinya, CV udah tahu, CV udah tahu, delta T udah tahu. Tapi hati-hati, delta T di sini adalah delta T kondisi awal ke kondisi akhir. Ya, kalau delta T yang sebelumnya, delta T antar dinding gitu. Bedain ya, karena kalau yang antar dinding, karena lu mau cari Q-nya, lu mau cari heat transfernya. Tuh. Setelah lu mendapatkan info ini,
lu asumsikan dia uniform ya, uniform dan konstan gitu, lu bisa tahu dong kira-kira dengan heat transfer sebesar itu berapa perubahan entalpi lu gitu. Nah, karena lu lihat perubahan entalpi untuk yang bersamaan yang ini, yang berikutnya ini, jadi delta T yang ini adalah delta T kondisi awal di inlet, yaitu berapa? 25 ya. Sorry, delta T itu udah sebalik ya. Berarti di outlet dulu 95 dikurang 25. Gitu. Ini kenapa kebalik? Tadi ya, HE min HI sini. Makanya 95 kurang 25. Jadi hati-hati antara delta T ini. Nah, lu dapat M dot. Lu dapat si M dot ini nih. Terus gimana caranya dari M dot lu bisa tahu waktu yang dibutuhkan? Lu ingat, M dot itu adalah O dikali Q. Atau Q itu bisa buat usulnya kayak gini ya. Dia adalah laju aliran volume gitu. Kita nggak punya Q ya, kita nggak punya debit gitu di sini. Yang kita punya V. Artinya, ini kan bisa berarti juga O, V, Q, T. Gitu ya. Di mana pro-nya lu tahu, V-nya lu tahu, dan kalau lu tahu M dot ya, otomatis lu dapat V-nya gitu. Dah, ini soal nomor satu tahun 2021. Merasa cukup sederhana. Kalau ada yang bingung, sok tanya aja. Kalau enggak mau gue lanjut, Nah, mau nanya dong. gimana, gimana? Siapa nih? Tadi Sebentar. Sok, sok, gimana? nih, gue bingung jacket tank itu sebenarnya apa ya? Soalnya kalau gue nyari-nyari di Google tuh gue nangkepnya dia closed system gitu. Coba kalau dia lebih bikinnya open system ya. Oh, oke, oke. Sejujurnya, gue juga nggak tahu jaket itu apa. Cuman di sini, oke. Gue sih pikirnya kenapa dia em, open system ya, bukan open system, sorry, control volume ya untuk gue kali ini ya. Karena eh, analisisnya tuh lebih masuk akal kalau misalkan dia control volume. Walaupun kalau dia closed system, sebenarnya pun kayaknya bisa deh. Tapi berarti C-nya di sini bukan CT ya. Karena kalau misalkan dia closed system, berarti sebenarnya nanti persamaannya jadi lebih singkat. Jadi gini, delta U ya sama dengan Q min W gitu. Dan ujung-ujungnya sama aja. Q sama dengan delta U kan jadinya ya. Dimana delta U itu M, C delta T juga. Tapi dia C-nya CV. Kalau lu ingat, CV itu untuk U ya. Kalau CV itu untuk entalpi H gitu. Jadi karena yang dikasih CP, gue mikir lebih masuk akal dia tuh makainya control volume gitu. Tapi kalaupun lu mau pakai control system, nggak masalah. Cuman yang diketahui jadi aneh aja. Yang diketahui CP bukan CV gitu. Dan tapi kalau dari apa ya? Kalau dari alur pengerjaannya, anggaplah yang lu tahu itu adalah CV gitu ya. Alur pengerjaannya nggak jauh beda. Karena begitu lu dapat Q, sorry, dari ini, dari rumus yang UA delta T ini kan Q yang lu dapat tuh dalam satuan watt ya. Sementara kalau Q yang ini itu adalah Q dalam satuan apa? Dalam satuan Joule kan? Karena kontrol sistem. Ya udah, berarti tinggal Q yang dot sama dengan Q yang Joule dibagi sama waktu. Gitu aja. Di sini M-nya cuma huruf V aja. Waktunya tuh dihitungnya dari yang Q ini. Gitu. Iya, cobain aja deh. Harusnya nggak jauh beda. Cuman bedanya di sini yang gue tekenin adalah yang gue ketahui itu CP. Jadi lebih masuk akal kalau misalkan lu pakai entalpi dan entalpi biasanya lu pakai di kontrol volume ya, karena ada aliran. Entalpi itu U tambah PV kalau lu ingat. Entalpi itu adalah U, U tambah PV gitu. Kalau di kontrol mesh atau closed system harusnya di CV yang bisa tahu gitu. Tapi coba aja kalau lu pakai cara yang closed system, nanti bedanya paling cuma di Q-nya doang. Dari T-nya doang dari Q bukan dari M ya. Karena M-nya langsung ke V gitu. Coba aja deh. Harusnya hasilnya nggak jauh beda sih. Cuman jadi aneh aja karena yang diketahui JP bukan JP. Gitu sih paling. Gimana? Ini dong mau nanya, Gimana? Gimana? itu
Apa di soal kan ada tuh tulisan katanya requires power of 50 watts. Hmm, hmm, iya. Itu berarti tuh si Q-nya kan ya, Q kalau di persamaan dua tadi tuh yang di bawah. Oh, bukan, bukan. Itu W. Itu sebenarnya W. Tapi di poin D nih, ketika lu mau ngitung, dia minta untuk input energinya diabaikan. Jadi 50 watt sebenarnya nggak bakal pakai gitu. Cuma nanti di poin C, ketika lu nge-derive, itu masih ada. Nih, di yang ini, itu masih ada sebenarnya nih. Sebentar, gimana gue tandainnya ya? Ini sebenarnya masih ada, tapi nanti untuk ngerjain yang poin D, dia diabaikan. Makanya buat coret jadi nol. Gitu. Oh, tadi tuh power tuh work-nya itu ya. Apa? Iya, stirrer. Kan dia pengaduk ya. Pengaduk kan dia ngasih energi dalam bentuk work ya. Bayang nggak? Oke, terus Sementara tadi kalau yang hmm, sorry, yang yang mana? di bawah kan ada dua persamaan Q kan ya? Di apa? Persamaan nomor dua. Persamaan Pertama dua, nomor dua. sorry. Iya. Mhm. Kenapa? Nah, itu kan ada yang UA delta T sama MCP delta T. Jadi itu nanti kita mau nyari M-nya itu dari persamaan dua sama yang dua itu ya? Atau Iya, gimana? betul betul. Jadi kita punya persamaan nih. Persamaan satu adalah dari persamaan energi ya. Persamaan energi rate balance, laju balance laju energi gitu. Persamaan dua itu persamaan untuk Q-nya aja. Lu mau cari tahu Q-nya berapa gitu kan? Karena di persamaan yang energi, lu awalnya nggak tahu Q-nya berapa. Dan ya, persamaan energi kan sebenarnya materi termo ya. Kalau perpan itu sebenarnya lu nyari Q-nya kan. Nah, di sini Q-nya sebenarnya lu harus kalau yang langkah-langkah yang oke-nya, yang benernya, lu carilah pakai yang metode sirkuit listrik gitu. Cuman di sini soalnya baik lah, dia udah ngasih langsung U-nya. Nanti kalau dia nggak ngasih U-nya ya lu harus nyari tuh pakai rangkaian listrik. Nanti ada, kita bakal ketemu soal-soal kayak gitu. Nah, itu berarti si eh, Q-nya kita dapat dari U A delta T. Setelah kita tahu Q-nya berapa, masukin ke kesamaan energi. Sehingga kita bisa dapat M dot gitu. Bingung nggak? Oh, oke, oke. Udah paham, Kak. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau tanya sebelum gue lanjut? Di chat nih, sebentar gue chat dulu. Oh, tadi udah mana ya? Oke. Kalau nggak ada, gue lanjut dulu. Tadi mungkin yang gue tekanin juga soal ini adalah hati-hati sama delta T. Delta T untuk nyari Q yang dari persamaan dua, itu pakai kondisi awal aja. Kenapa nggak kondisi akhir? Karena sebenarnya gue mikirnya kalau pakai kondisi awal karena gini, dia awalnya kondisinya gimana, terus lu kasih Q, akhirnya jadi gimana, gitu. Nah, jadi lu asumsiin bahwa dari kondisi awal, dia dikasih Q konstan, sampai dia temperaturnya berapa, gitu. Jadi, iya, gue nyari dari kondisi awal. Itu kalau mikir gue aja sih. Iya, menurut gue itu lebih masuk akal daripada lu nyari Q-nya dari kondisi akhir gitu. Karena kan lu nggak tahu kondisi akhirnya gimana gitu sebenarnya ya. Cuman yang lu mau segitu lah, 95 gitu. Makanya untuk nyari Q, akhirnya data T di kondisi awal. Kalau QCV yang dari persamaan ini, karena dia ngebandingin kondisi awal sama akhir, kan dia kontrol volume, dia proses gitu, dari inlet outletnya. Nah, makanya lu delta T-nya pakai delta T yang 95 sama 25. Oke, intinya gitu aja. Nanti gua ada notes yang lebih lengkap dari ini, gua bakal coba share. Kita lanjut dulu aja. Nah, ini ada soal gua, ini konveksi ya. Konveksi dan dia sepertinya internal flow. Ya, dia internal flow nih. Bentar, gue bikin ini baru dulu. Oke, jadi ada oli yang nggak pakai, dia ditransport. Dan dia itu di sekitar pipanya, itu adalah udara. Terus kita tahu konveksi yang di sisi dalam pipa, kita nggak tahu yang di luar berapa. Kebalik, kebalik. Kita tahu yang di luar, kita nggak tahu yang dalam berapa gitu. Nah, untuk temperatur oli yang nggak berubah gitu, kita harus nyari, ya oke, nyari ini ya, nyari heat loss-nya. Jadi intinya, kalau mau gambar nih, sistem lu kurang lebih kayak gini. Punya suatu pipa.
Gitu ya. Ini dinding pipanya, ini poros pipanya, gitu. Terus lu punya aliran dari unused oil. Ini adalah unused oil. Temperaturnya adalah 107 derajat Celcius. Tuh. Nah, pipanya diameter 1 inci innernya. Jadi ini kalau gue kasih warna 1 inci gitu. Dan di luar si pipa adalah aliran udara di temperatur yang lebih rendah ya. Berapa dia? 27 tadi ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, nah, oke. Lu tahu hak ya yang dalam. Ini gue tulisnya, lu tahu HI ya. HI-nya adalah berapa? Sorry, 10, 10 watt per meter. Nah, terus lu mengabaikan ini kayak, oh, oke. Lu nggak tahu hak darinya berapa, dan lu nggak tahu hak outernya berapa. Itu bukannya hak outer nih. Sorry, ini hak outer ya? Balik ya gue ya? Sebentar. Oh iya, sorry gue kembali. Berarti hak outer 10 ya. Oh, dibapis dulu. Ini lu nggak tahu berapa. Ups. Nah, ini ada kak juga sebenarnya nanti ya. Jadi ini terus yang tadi gue bilang gimana lu harus pakai cara rangkaian listrik. Jadi ini kalau gue gambar, ini kalau misalkan gue ambil example ya, kayak gue besar lah bagian sini gitu misalkan, terus gue rotate dikit, gue rotate ke sana gitu. Jadinya ntar gambarnya kayak gini kurang lebih. Ini adalah eh, pipe wall lu, gitu. Di sini adalah aliran unused oil, di sini adalah aliran udara. Mau singkat ya, unused oil, ini adalah air, gitu kan. Temperatur di sini, anggap infinity 1 itu adalah 107. Temperatur di sini adalah 27. Di titik tembok ini, anggaplah TS1 yang kita nggak tahu berapa. Di sini adalah TS2 yang kita juga nggak tahu berapa. Di sini ada HI yang kita nggak tahu berapa. Di sini ada HO yang kita tahu di 10 watt per meter kuadrat. Di sini harusnya ada K ya. Dan dia tebalnya nih kita nggak tahu berapa sebenarnya. Kita nggak tahu tebal berapa. Itu. Ini kalau gua gambaran listrik, ekivalennya kurang lebih kayak gini. Gitu ya. Ini ada T infinity 1, ini ada TS1, ini ada TS2, ini ada T infinity 2. Ini ada apa hambatannya ya? Hambatannya itu dalam gimana sih kalau netizen pernah itu? Oh, ini ya. Seper H1 dikali A1 ya, karena dia di sisi dalam kan. Terus di sini ada panjangnya L, tapi kita nggak tahu panjangnya berapa, nggak apa-apa. K dikali anggaplah A. Di sini ada seper H2 dikali A2. Oke, eh, pertama, pertama, gue bisa mengabaikan yang tengah. Dia bisa mengabaikan yang L per KA itu. Kenapa bisa gue abaikan? Clue-nya ada di sini. Clue-nya ada di soal. Mana nih? Long, thin, wall, pipe. Jadi, lebarnya si ini nih, yang kita nggak tahu, anggaplah L-nya. L itu kecil banget. Saking kecilnya, L per KA itu juga mendekati 0. Gitu. Jadi bisa gue abaikan. Jadi, kalau gue abaikan, ujung-ujungnya TS1 itu kurang lebih mirip sama TS2. Secara fisik gitu ya. Nah, sekarang yang jadi challenge adalah lu nggak tahu HI-nya berapa. Lu nggak tahu ini tuh berapa. Gimana cara ngitungnya? Lu pakai nasalt ini. Ya. Nah, pertama, lu tahu bahwa dia tuh laminar.
di soalnya minta begitu ya. Nih, dia laminar flow. Gitu. Kalau laminar, sebenarnya dari buku, kalau lu cukup aware, cuma ada dua persamaan. Ini, gitu. Yang bawah ini jadinya jebakan aja sih, menurut gue. Nah, ketika laminar, ada dua posisi. Ketika Q-nya konstan atau T-nya konstan. Menurut gue, lebih masuk akal T-nya konstan. Kenapa? Karena lagi-lagi bentuknya dari soal nih. Mana tadi aku lupa. Jadi ini nih. Assume the oil temperature does not change. Bisa gua anggap ya T-nya nggak berubah. Ini kayak isotermal kondisinya. Kayak konstan jadinya. Tapi asumsi lainnya yang penting adalah kita asumsi bahwa TS itu sama dengan kayak oil berarti. Nanti asumsinya gue kasih di dokumen yang lebih terapis ya. Karena kalau di sini biar cepet sih. Nah, jadi gue lebih pilih pakai yang bawah. Lebih masuk akal menurut gue. Yang ini. Itu. Ya udah. Lu tahu bahwa tadi NUD untuk kasus TS konstan itu adalah 3,6. Gitu ya. Dan lu tahu NU itu adalah kalau dia D ini berarti D ya. Ka- Kalau dia NUL berarti HL per K. Ini biasanya untuk benda-benda yang datar dan kayak plate gitu ya. Tapi kalau kita melingkar, itu makanya NUD. Nah, dari sini, ini punya diameternya, pakai inci ya kan? K-nya bisa dapat dari sini. Lihat nih, dari tabel A5. Tabel A5. Ini K ya. Ini hati-hati, ini K kali 10,3. Hasilnya harus kali 10 pangkat 3. Temperatur 107. 107 itu kurang lebih berapa? 380. 380 ada ya. Nih, ikannya kurang lebih 136 kali 10 pangkat nih. Oke. Satuannya apa? Watt per meter Kelvin. Watt per meter Kelvin. Ya udah, ini tinggal diubah aja. Satu inch itu berapa meter sih? 0,04 ya. 24, tapi intinya satu inch itu 25,4 mili kan. Berarti lo, nah, gitu. Ya udah, dengan demikian bisa dapat haknya ini. Orang lain bisa dapat hak ini. Terus apa yang melakukan kalau dapat haknya, ya udah masuk ke semangat rangkaian. Sini kita bisa itu di mana itu adalah satu per R total dikali A ya. Berarti sama dengan satu per H yang inner tambah satu per H yang outer. Gitu. Ini tinggal lu masukin ininya berapa, dapatlah U-nya kan. Dapat U-nya, kita masukkan lagi sama yang kayak 61. Ini CV sama dengan U, A, delta T. Delta T-nya berapa? Delta T-nya berarti T infinite 1 dengan T infinite 2. Gitu ya. T infinite 1-nya berapa sih? Setuju kan ya? Dikurang sama berapa? 27 dulu. U-nya masukin dari sini. A-nya itu nggak pakai pi D dikali L berarti ya. Nah, di sini, di soal nih, dia mintanya kan per unit length of pipe. Ya udah, ini tinggal gini aja berarti QCV dot per L sama dengan U dikali PD dikali ini. Udah, dapat jawaban. Itu dapat jawaban. Pada yang mana dia begini. Dan mau lanjut
Ya nggak ada ya. Sebentar. Sini ada Justin nggak ya? Nggak ada. Gue mau nanya, Nadif. Ada Nadif Ya nggak? kenapa, Meng? Atau siapapun lah. Ah, iya, kenapa? Lu bukan. Iya, Nadif kenapa? Gue mau nanya. eh, Heat exchanger tuh diajarin nggak? Karena setahu gue heat exchanger itu materi rektor. Heat exchanger nggak masuk di angkatan gua buat propan. Oke, Jadi berarti materinya yang sampai radiasi plus mass transfer. Kalau mass transfer kalau nggak oke, salah tahun lalu yang nggak diuji ya. mass transfer ada tahun lalu. Itu yang soal nomor terakhir apa sih gue? Tapi nggak masuk ujian ya, mass transfer. Di angkatan lu atau nggak tahu deh, nggak tahu lah. Di angkatan lo, di angkatan lo. Masuk deh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi intinya ini nggak masuk ya. Berarti gue bisa nih tahun depan lah ya. Kita bertemu lagi di rektor. Nah, ini gue masuk ke ini kalau gitu. Gue masuk ke ini radiasi ya. Oh ya, untuk yang tadi kurang perhatiin, lagi-lagi, sorry. Yang nomor 3 ini materi heat exchanger. Karena katanya nggak masuk, dan setahu gue emang nggak masuk, Pak Fauzi pun nggak mention, tutor pun kita nggak ngasih, makanya jadinya gue lewatin. Itu lanjut ke nomor 4. Di sini kita punya two tin breaks. Sebentar. Dia kita lurus ya, satu sama lain gitu. Terus, ya kita tahu T1-nya berapa, kita tahu T2-nya berapa. Ya, ini ya, kita tahu T1-nya 500, tahu T2-nya 400 gitu. Tahu C surrounding-nya nih, ada surrounding, misalkan kalau soal ada gambarnya gitu ya. Ini TS-nya adalah 0, 0 absolut ya, Kelvin gitu. Terus, ya, kita disuruh minta untuk ngitung net heat transfer rate antar plate. Ini kayaknya asumsi cukup gampang ya. Asumsinya paling Meng itu antar plat atau dari plat ke semuanya? sebentar, calculate the net heat transfer rate from the plates. Oh ya, kayaknya lebih tepat yang dari plate ke surrounding juga ya. Ada exchange kan ke tiga surface ya berarti ya. Satu, dua, dan si ini. Berarti eh, tuh, ini berarti maksudnya satu dia nerima dari dua terus ngeluarin ke surrounding segitu atau gimana ya? Sebenarnya gitu. Tapi setelah gue lihat lagi, ini 0 Kelvin ya. Jadi nggak ada radiasi dong. Iya nggak? Syaratnya radiasi adalah ketika temperatur lo lebih tinggi kan daripada temperatur 0 ya. Tapi yang absolut. Jadi kita pakai Kelvin. Ketika dia 0 ya berarti dia nggak ngirim radiasi. Berarti radiasi saya cuma antara satu dan 2 doang. Iya nggak? Jadi ya berarti kalau gitu gue balik lagi ke statement gue yang pertama. Berarti antara plate 1 dan 2 ya. Sebentar, bentar. Oke, gue lanjut lagi. Sini balik asumsinya adalah ya udah satu dan dua itu black body, ya kan? Terus apalagi? Paling ya no konduksi sama konveksi ya. Jadi bener-bener pure radiasi aja. Gitu. Karena ini kesamaannya bener-bener cuma yang gini doang nih berarti. Apa sih? Eh, Pokoknya Q ya. Q dari satu ke dua atau dua ke satu. Itu ya. Ini lebih gampang pakai itu. Itu yang kan biasanya persamaan yang dasarnya lu cuma gini doang ya. Sigma A T2 pangkat 4 ikuran T1 plus 4. Nah, tapi di materi radiasi, kita dikenalin sama satu hal lagi, yaitu adalah F, itu view vector. Kalau ini 21, F-nya pasti F21. Nah, secara fisik, artinya 21 itu adalah dari 2
ke 1 dari permukaan bentuk 1. Berarti di sini A-nya itu adalah A2 gitu ya. Nah, ini gambar dikasih, segala macam dikasih. Kita mau tahu FIJ-nya, kita mau tahu F21 kan ya. Kita bisa hitung Z per X-nya berapa sih? Z-nya tuh, Z itu berarti ini ya, ini Z nih. Z, ini Z, ini Y, ini X, gitu ya. Z per X-nya berarti 0,1 dibagi 0,25. Which is 4 ya, 0,4 sorry. Terus Y per X-nya, berarti berapa tadi? 0,15 ya? Nah, dibagi sama berapa? 25. Which is 0,6 ya? Oh iya, sorry. Pecas dulu ya iPad gue. Ini bukan iPad gue sih. Can I? Noise. Bentar ya guys, cas dulu. Oke, sorry. Udah. Oke, berarti mana yang blok? Plus semua ya. Nah, kalau dari grafik, cukup X ya. Terus itu masuk. Oh ya, oke, selesai. Dari grafik, Z plus. Oh, kalau empat ya. Dengan penting berarti di garis yang terus ini yang garis itu. Oh, mana? Oh, ini ya. Ini kan garis ini, mana nih? Yang pentingnya, berarti Sorry Ming, mic lu jadi robot banget. oh iya, bentar, sekarang udah oke nggak? Tes, musikah Apaan Ming? aman ya? Oke, sorry. Ya, oke, gue ulang mungkin. Jadi kalau misalkan shift fraction 0,4, kita dari statik kalian ini, oke. Terus kalau misalkan dia X-nya 0,6, kita ambil dari ini, gitu. Dan titik temunya, tarik secara horizontal ke kiri, kita dapat X itu 4,2. Tuh. Nah, kalau misalkan kita dapat SPJ 0,2, ini berarti udah dapatnya 0,2. Kan? A-nya berapa? A-nya kan tahu ya, dari 0. A2 nih, 0,25 dikali 0,15. Itu dalam meter, jadi nggak usah dikonversi. T2-nya, mau di sini, otomatis kasih, faktor 4, dikurangin sama T1-nya, 900 Kelvin, faktor 4. Udah, itu bisa bikin Q-nya. Q-nya negatif, itu berarti sebenarnya P2 kiriman panas kan dari ini ya, plate 2-nya kiriman panas. Iya ya, nah, Q negatif. Nggak usah, sedikit.
Kemudian terima panas. Ya, oke. Iya. Oh iya benar-benar. Jadi dia negatif positif itu cuma masalah arus doang. Nggak begitu penting lah. Di sini, oh ya, sorry. Kalau dari temperatur emang seolah-olah gula tuh punya minima panas ya, bener kan ya? Enggak. Tapi kan nyatanya dia juga lancarin radiasi kan. Gitu. Jadi kita lebih fokus sekarang, dia tuh lancarin dari situ juga bukan negatif. Kalau F21-nya jadinya positif dalam kasus ini. Satu duanya berarti. Ya. Udah, tapi sebenarnya intinya sampai lu bikin Q aja, udah cukup. Jadi aku pikir mulai dari atas ini. Nah, sebenarnya juga wah, ini sebenarnya kalau gampang sih, ya tetapnya nanti ujian itu nggak segampang ini. Jadi mungkin gue lanjut. Tapi kalau ada yang mau nanya dulu, boleh. Ada yang bingung nggak? Kayaknya masih gampang ya. Tinggal masuk-masuk doang. Dan grafik juga kita tahu. Mungkin nanti lebih sesuatu kalau misalkan bentukannya udah nggak jelas gitu. Itu gue juga tahu gimana cara nyarinya. Iya, susah sih. Jadi sih. Kita lah, kalau gitu aja. Biar nggak lama. Nah, di sini lagi-lagi kondisi, gue nggak tahu kenapa. Ya udah. Emang kayaknya kalau dari soal tahun dua sih, kondisi kalau saya sendiri nggak makan tiga soal ya. Terus nanti nggak di soal. Ini kan cuma soal gitu. Jadi, warna berat ini di kondisi konveksi ya. Oke, jadi intinya ini punya suatu kaki, kaki berbentuk spherical, disimpan dalam tanah. Nah, terus nanti mau bandingin sih, kelihatan dengan heat transfer yang sama, dengan kondisi yang tadi, tangki yang padat itu, wah, ini tapi sekarang tangkinya pindah ke permukaan. Nah, dengan heat transfer yang sama, berapa sih ini ketebalan insulasi yang harus tambahin? Nah, ini nggak unik, tapi agak-agak sedikit nggak sih? Kasus pertamanya tadi gini, kurang lebih. Ya, tangki kolam apa? Ya, dimana dia akan ini adalah kelapa kurang lebih lima ya lagi dan jarak dia ke tanah ini akan itu adalah full. Nah, dia ngintip special fish ini sih satu ya sorry ini betul atas lebih ketat ya ya dan maksudnya di situ terus dari situnya itu ya dan C-nya sini kita belum tahu dia cek CV tapi sebenarnya kalau kayak gini fix PP harus ini itu pemanas atau lebih lalu ya jadi tarik sini si tankinya punya nomor PDPDP punya hak yang ini punya hak walaupun kecil banget ya hak kemampuan saya dan di sini tempat penelitian tanaman adalah itu nah terus ini dari soal dia kita kasih tahu dia bakal pakai set factor dan kalau pakai set factor kesamaan itu adalah ini sama dengan F A K Optik itu ya. Ya, oke. Nah,
sorry, nggak ada A nih, sorry gitu ya. Jadi cuma S, A data T ya. Ya, ya. S ya, tinggal milih kan. Sebenarnya ada dua nih, ada ini, ada ini. Nanti kita tinggal lihat kanan. Artinya nggak mungkin ada dua sintes lagi. Yang harus atau kita cek ini. Gitu. Itu ya kita tidak sih. Ini ya Z, kan? Terus fungsi daripada dan dari si tagnya. Tapi kan, berarti kan gitu. Masa daripada daripada dengan benar ya, alif kan. Nanti kita bisa pakai yang ini. Untuk sertifikatnya. Gue mau masuk itu jatuh itu, ya kita sertifikatnya itu, gitu kan? Ya, siapa dari soal? Bing, sorry nih, mic lu masih agak Masih ya? muffled gitu, nggak jelas. Oke, kita bentar. Mungkin bisa di ini eh, coba benerin dulu. Itu harus bisa sebentar. Harus ini yang mana yang selesai. Hmm. Oke, sekarang aman nggak? Tes. Halo, Aman Parsmi. anjir lah. Ya udah. Oke. Nah, ya udah. Ini ulang lagi. Intinya kalau S itu tadi dapat dari sama ini ya. Lu tinggal masukin diameter lu berapa. Lu tinggal masukin sorry. Lu tinggal masukin kedalaman lu berapa. Gitu. Dapatlah lu S-nya. Ya. Makanya, lu tahu dari soal. Oh. Untuk data T-nya, itu adalah yang fokus ini sampai dulu ini, sama udah tulis. Gitu. Dah, gitu doang. Lu dapat cheat-nya. Tapi kita belum selesai sampai sama. Kita mau bandingin di kasus kedua. Kasus kedua, sekarang tuh T-nya di permukaan. Dan selain di permukaan, kita mesti isolasi. Gitu. Jadi, kalau gue gambar, itu untuk kasus yang kedua, dia kayak gini nih. Ada tanknya, kan? Terus ada lapisan insulasinya, bagaimana terus yang agak beda gitu. Kan yang agak baik, kalau dari soalnya, dia tuh harusnya dikelilingin sama udara. Gitu. Ada air. Gitu. Kayaknya berapa ya? Sebentar. 25 ya. Temperaturnya 33. Ini berarti lo ngerjainnya kayak soal yang nomor 2 tadi. Pakai sistem rangkaian listrik. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain, ini sistemnya lingkaran. Jadinya nggak bisa langsung aja gitu. Mungkin gue suka ya. Jadi kalau gue gambar, bisa anggaplah gue ambil ini. Ya, ambil sebagai itu dan ini. Kalau gue gambar nih, dia kayak gini nih. Nggak menguntungkan ya. Ini ada apa? Special fluid tadi ya. Special fluid. Temperaturnya min 170. Kita nggak perlu ngasih ini sih. Kita nggak perlu ngasih hak sih. Karena apa? Karena ya terpenting. Dia nggak ada konveksi. Dia special fluid diem doang di sana. Itu. Bentar, bentar. Tapi kan tadi soalnya buat nih. Ada. Oh, oke.
Gue minta maaf, sorry. Ini yang kita hitung berarti ininya aja. Berarti em, apa namanya si insulation aja. Sebentar. Oh, enggak ya? Ini TF. Ya udah, gue gambar dulu ya. Berarti gini kan ya. Ada yang gini, ada dua ya berarti ya. Sorry. Ini si tank wall-nya, ini insulation-nya. Terus, oh ya, berarti benar gini. Nah, ini special fluid, ini M. Di sini dia punya temperatur, dia bisa temperatur. Dan kita asumsiin temperaturnya si special fluid ini dia sama dengan temperatur di sini. Temperatur yang sisi ini. Gitu ya. Tapi ini kalau bukan sini, temperaturnya yang dengan yang fluid. Kemudian di sini ada suatu temperatur permukaan. Ini juga ada temperatur permukaan. Kan nggak tahu berapa. Terus ya di sini ada pacing ya, yang jarak gitu. Nah, kalau ke gambaran chemistry, itu kalau ini yang ada temperatur dari ini, terus ada temperatur sebaik. Di situ, nah, kalau dia itu anginnya banyak ya. Nah, guys, sebentar. Oke, iya, berarti gue salah. Maaf. Berarti si, ya udah nggak apa-apa. Ini gue kirim dulu. Ini TS2, ini T fluid ya berarti kan. Ini fluid. Ini ada, nah gini. Jadi di soal ini, lu nggak tahu kan ketebalan dindingnya itu berapa. Jadi ini mirip sama soal nomor satu. Kita bisa apa ya, abaikan lah ketebalan dindingnya. Walaupun K-nya tuh ada. Tapi kita tuh nggak punya data ketebalan dinding itu berapa. Jadi kita nggak tahu ini itu berapa. Kita nggak tahu. Dan karena kita nggak tahu, ya udah anggap dia kecil, cukup kecil sampai nanti pengaruhnya tuh insignifikan lah gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya yang ini nih, yang rangkaian ini, aduh, bentar. Yang rangkaian ini itu kayak nol resistansnya. Jadinya lu bisa langsung nulis TF itu kurang lebih sama TPS2. Ya udah, buat terus TF aja gitu ya. Jadi rangkaian yang ekivalennya mungkin lebih tepatnya kayak gini nih. Teman-teman. Gini ya, kita cari sini. Ini ada TS aja, ini ada TF gitu. Nah, ini kan bagian yang insulasi ya. Ini bagian insulasi. Bagian resistor yang ini, resistor yang ini. Nah, karena dia itu radial, koordinat radial, sorry. Jadinya lu nggak bisa langsung pakai yang L per, ini nggak bisa langsung pakai yang L per KA, nggak boleh. Karena LPKA ini cuma ikut sistem yang sistem flat plate tuh. Di soal saya tahu ada ini, ada image. Yang mana yang lu pakai? Yang lu pakai yang ini. Kenapa? Karena kalau yang ini itu spherical.
eh kebalik, yang lu pakai yang ini karena spherical. Kalau yang ini dia itu cylindrical gitu, ini spherical ya, lu pakai yang ini. Nah, jadi kalau gitu berarti yang ini salah, lu pakai lah ini. Empat I F2 gitu ya. Nah, kalau kalau koefisien konveksi dia nggak beda, dia nggak ada perbedaan mau spherical, mau cylindrical, mau flat plate, dia tetap seperti gitu. Ya udah, kalau udah lu tinggal itu triknya, atau lu hitung dulu lah kayak totalnya. Dan misalnya kan tinggal jumlahnya semua kan, gua nggak lakuin ya, gua nggak berarti taruh. Kalau udah nanti kita cari U-nya. U itu adalah 1/R total dikali A. Gitu. Kalau udah, lagi-lagi kita sama yang tadi. QCV sama dengan, CV berarti ya hasil. Sama dengan UA data T. Gitu ya. Untuk yang mana? Ini untuk yang belum selesai sih. Ini tuh baru lu nyari dengan Q yang sama. Kayak di kasus di paragraf yang atas. eh, Gimana sih kondisinya kalau dia di ground gitu ya. Nah, kita mau nyari how long the fluid will reach temperature min 150. Nah, ini sebenarnya mirip banget sama soal nomor satu. Mirip banget sama yang tadi ditanya sama siapa namanya tadi? Seiba, gue nggak tahu nama dulu siapa terlibat. Tapi iya, ini ke sistem nih. Jadi, lu harus bikin keseimbangan energi dulu. Kan dia control mass. Kan? Berarti energinya gimana? Delta E sama dengan Q min W. Gitu kan? Delta E-nya kita abaikan yang kinetik sama potensial. Jadinya cuma ada delta E. Kemudian, di sistem ini nggak ada mekanisme untuk ngasih work input ke dalam tank. Nggak ada tuh stirrer, nggak ada tuh apa turbin atau apapun itu yang ngasih energi dalam bentuk work gitu ya. Jadi, lu disisain sama Q sama dengan delta U, ya kan? Dan karena ada sensible heat, ada perubahan temperatur, kita bisa ubah M, C, delta V. Jadi C-nya pasti CP, karena itu M-nya bukan M dot ya, karena ini closed system, control mesh. Q-nya, ini juga dalam Joule. Ini dalam Joule. M-nya, itu kan lu bisa dapetin. Lu punya density. Lu punya density dan lu punya diameter dari tank. Diameter dari tank itu bisa lu pakai untuk hitung volume kan. Berarti ini Rho dikali V. Dan lu tahu nilainya berapa. CV-nya lu tahu berapa. Ya kan? Soal ini CV-nya adalah 3,6 kilojoule per kilogram Celsius. Dan delta T-nya juga lu tahu berapa. Ini juga lu tahu berapa. Artinya apa? Lu dapat Q ini berapa. Itu. Kalau lu udah dapet Q ini berapa, ingat Q-nya kan dalam joule. Sementara Q yang tadi lu hitung dengan eh, perpindahan panas yang lu pelajari, ini Q dot ini adalah watt ya, atau itu sebenarnya joule per second kan. Artinya apa? Itu tulis bahwa Q dot yang lu dapat ini itu sama dengan Q yang lu dapat dari sini per waktu. Ini lu punya, dapat deh. Udah. Ming, tapi nggak bisa langsung gitu nggak sih? Soalnya kan delta Q-nya itu kan fungsi ini juga perbedaan temperatur. Dan Kenapa? perbedaan temperaturnya kan delta kan fungsi perbedaan temperatur ya, dan perbedaan temperatur kan berubah-ubah juga terhadap waktu. Lu bisa asumsiin dia isothermal. Jadi temperatur itu bakal terus 170. Berapa sih?
minus 100, nah, lupa. Iya, Minus iya. 170 untuk si siapa namanya? Special fluidnya, dan berarti permukaan tanknya ya, dan selalu 30 untuk ambientnya. Temperaturnya nggak bakal berubah kalau kayak gitu kan. Iya, bukan maksudnya bukan itu ya, tapi perbedaan temperatur antara si apa eh, udara konveksi sama yang di dalam tangki kan berubah-ubah juga kan. Makanya Q dotnya nggak selalu sama. Oh, gini, gini, gini. Kalau lu, berarti maksud lu, concern lu dari persamaan yang ini bukan? Iya, Concern lu adalah persamaan ini, kidotnya nggak bakal konstan, gitu ya? iya. Eh, ini bisa buka lagi materi konveksi yang awal, ada asumsi steady state kalau lu mau pakai persamaan ini. Dan konsekuensi dari asumsi steady state adalah variabel lu tidak berubah terhadap waktu. Jadi delta T lu bakal konstan juga dari persamaan itu. Sebentar. Kan ini kan emang transient analisis kan, bukan steady state. Transient analysis. Ini kita nggak ada transient sama sekali. Dan transient itu diperpandas, kita cuma belajar untuk di konduksi. Yang pakai lamp capacitance atau apalagi atau yang lupa. Jadi ini sebenarnya nggak transient. Gua 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 mau nanya, kenapa lu menganggap ini transient? Soalnya temperaturnya nggak konstan terhadap waktu. Oke, kenapa lu bisa mendapatkan eh, apa? Kenapa lu bisa deduksi kayak gitu? Karena makin lama dia makin dingin, gitu ya. Ya karena emang ada perubahan temperatur kan. Nah, oke, di sini perubahan temperatur bukan perubahan temperatur yang berarti gini-gini. Kalau delta T yang atas ini, ini gue ngerti maksud lu. Bentar, Kan bentar, bentar. deki DT-nya juga berubah terhadap waktu nggak sih? Oh, oke, gue ngerti maksud lu. Gue ngerti maksud lu. Oke, oke, oke. Gini-gini. Tapi gue baru sedikit ya. Delta T ini, delta T ini itu bakal konstan. Dia steady. Karena dia cuman menghitung bukan perubahan temperatur dari si special fluidnya. Dia bukan menghitung perubahan temperatur, apa ya? Perubahan Ya, temperatur. Iya, bukan dia nggak menghitung bukan perubahan. perubahan temperatur kan, perbedaan temperatur antar special fluid sama udara di luar kan Ya, makin lama makin ya, kecil. enggak, enggak. Itu tuh apa ya? Kalau misalkan kayak gitu berubah, lu bahkan nggak bisa pakai persamaan UA delta T karena syarat ini kan ini ya Newton cooling law ya, kalau lu tahu Newton's cooling law. Hmm. HA delta T dasarnya kan sebenarnya, tapi itu dicampur sama KA delta T juga yang Fourier untuk si konduksi. Dan syarat kedua hal itu adalah berlaku ketika steady state. Jadi delta T itu nggak bakal berubah karena perbedaan temperatur di luar sebenarnya itu bakal selalu sama. Intinya T di luar tank itu bakal terus segitu, dan T di dalam tank juga bakal terus segitu. Itu syaratnya loh. Justru pernyataanmu baru masuk di persamaan ini. Karena persamaan ini berarti ada perubahan temperatur dari si fluidanya, si special fluidnya. Iya nggak? Kebayang nggak maksud Hmm, gue? Jadi, iya, gue ngerti maksud lu. Tapi sebenarnya pernyataanmu lebih cocok untuk persamaan yang dari energi. Sebentar. Iya. gitu. Gue Dan yang perasaan di tutorial perpan ada yang pernah soal kayak gini. Terus gue pakainya yang ini, eh, apa? pakai yang Transient. differential equation. Differential equation ya. Mungkin bisa sih. Tapi iya, gue ngerti. Bentar. Berarti, iya, gue benar. Cara yang ini, cara yang ini berarti nggak bisa gue pakai ya. Karena delta T yang ini mengindikasikan adanya perubahan temperatur si special fluidnya setelah didinginin beberapa lama gitu. Sementara di soal ini
Ada, oh, never mind. Sorry, sorry. Ada nih. Oke, gini. Tadi yang nanya Nadif bukan sih? If, masih ada nggak? Eh, Iya, kenapa? kalau lu pakai differential equation yang ini, yang apa namanya? Fourier dan Fourier dan ini berarti Fourier dan Newton bukan? Bukan itu. Atau enggak? Oke, Newton sih. Tapi bentar. Newton ya. Iya. Oke, gini gini. Ini emang setelah gue pikir ya ini agak-agak tricky. Jadi gini, gue ulang lagi ya. Untuk lu pakai persamaan yang ini, untuk lu pakai persamaan yang ini, itu syaratnya emang steady state. Jadi temperatur dalam tank dan luar tank itu sebenarnya nggak bakal berubah harusnya. Nah, cuman iya, secara fenomena pasti bakal berubah. Gitu. Dan toh pada akhirnya di soal pun ditanya, kapan sih tanknya mencapai temperatur mencapai 50 gitu. Sorry, rasa gue. Ini 150 gitu. Jadi, iya, pada akhirnya berubah. Kalau itu transient dong. Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan lu memakai transient, di perpan gas itu nggak ada analisis transient untuk konveksi. Adanya cuma untuk konduksi. Dan kalaupun lo mau tahu untuk konduksi, eh, gua rasa dari aim soalnya gak bakal sejauh itu. Kenapa? Karena dia bahkan gak ngasih persamaan transient di soalnya. Dia cuma ngasih persamaan shift factor, yang mana digunakan untuk steady state, gitu. Jadi, mungkin alur mikirnya kayak gini ya. Lu nyari Q, lu mau cari heat transfernya ketika di kasus yang bawah ini, ya kan? Kemudian eh, di kasus yang bawah, lu tahu bahwa heat transfer sekian dan itu uniform, bukan uniform, sorry, konstan heat transfernya, gitu. Dan ketika di kasus di mana dia di luar, asumsikan heat transfer itu sama kurang lebih kayak gitu juga karakteristiknya. Dia konstan terus Q-nya nih, Q dotnya, sorry. Nah, tapi nyatanya ketika di atas dia bakal turun temperatur si special fluidnya. Makanya ada perubahan delta U. Ya nanti bisa lo masukin delta T ini. Makanya delta T ini sebenarnya dari min sampai 70 ke min sampai 50 sebenarnya. Gitu. Tapi dengan asumsi, bukan asumsi, asumsi berarti asumsi kayaknya ya. Q-nya ini, dia tuh terkait sama Q-not ini. Berdasarkan hubungan ini. Gitu. Jadi dari Q-not yang gue dapat dari kasus yang pertama, ya kan, dengan kondisi yang mirip di kasus kedua, lu bisa menghitung waktunya itu berapa. Gue tahu secara ini gak masuk akal ya sebenarnya ya, karena kalau dia berubah berarti transient gitu kan. Tapi di sini tuh nggak ada indikasi lu pakai transient analisis, terlebih dia nggak ngasih clue apa-apa tentang transient. Itu kalau dari logik soalnya ya, gitu sih, Div. Gua gua nggak bisa menemukan di sini tuh harus pakai transient yang pakai lamp capacitance misalkan gitu ya. Soalnya nggak ngasih clue-nya, dan terlebih ketika di udara pun, kalaupun lu pakai yang lamp capacitance, harusnya bisa sih. Harusnya Tapi bisa. yang gue Iya. maksud bukan yang dalam kapasitas sih, men. Yang ini. eh Sama difusivitas bukan? Enggak, kita nggak main difusivitas di sini. Kita nggak tahu banyak variabel tentang difusivitas di sini. ini namanya. Kita nggak tahu D, kita nggak tahu X, kita nggak tahu apa. Ya kan? Harusnya nggak nyampe Hmm. difusivitas. Yang gue pikir kalaupun lu mau pakai transient, lu pakai lamp capacitance karena lamp capacitance itu bisa ada konveksinya di permukaannya. Tapi balik lagi, ini kan soal pas zaman online.
ya kan? Lu nggak boleh buka buku dan clue yang dikasih cuma share vector. Jadi kalau pakai cara steady, caranya begini. Tapi kalau lu mau pakai cara transient, berarti sebentar. Lu tuh bisa buka di buku. Sorry gue nggak share screen ya, karena gue nggak ada bukunya. Lu bisa buka chapter 5, eh subbab 5.3, General Lamp Capacitance Analysis. Jadi di situ, enggak, sorry, bukan. 5.1 aja, Lamp Capacitance Method. Di situ ada tuh, ketika dinding lu punya punya konveksi dan ada dinding konduksinya gitu. Iya, lu tinggal harus ngecek. Berarti kalau lu mau pakai lamp capacitance, sorry, lu cuma harus ngecek bahwa L per K itu kurang dari 0,1. Di sini H-nya berapa? H-nya 25 ya. 25. Nah, di sini pun kita nggak punya L. Kita nggak punya tebal dinding, apa namanya, tank ya. Dia cuma ngasih tahu diameter kan? Iya, iya. Berarti ini nggak bisa sih. Kecuali lu mau asumsiin tebal dindingnya berapa gitu. Tapi ya udah, anggaplah lu tahu tebal dindingnya berapa. Lu masukin ke HL per K. Karena L-nya pasti kecil banget kan? Ya pasti dia memenuhi lah. Ya udah, lu bisa pakai lamp kapasitas gitu. Rumusnya apa? Rumusnya tuh kalau ngitung waktu adalah ini ya. Mana sih? T sama dengan 1/HA dikali rho VC. Semua infonya lu punya. Iya, paling gitu. Ini rumusnya dia. Lain itu sama dengan seper. Sebenarnya kalau di buku HA, tapi HA itu berlaku ketika tembokku cuma satu ya. Ini kan lu ada tembok dan ada insulasi gitu kan. Tapi makanya UA dikali rho kali V kali C. Gitu. Semuanya lu punya kok. Paling gitu. Gimana, Div? Menurut lo, Div? Mungkin kalau lu mau coba share yang punya lu yang pakai diferensial, sabi itu, di-share. Biar friend-friend lu juga tahu. Tapi, Nah iya, ini di ini yang jawaban tutor termo. tutor termo, Iya. oh, dulu banget Oh dong. ini Ming. Eh, min UA delta T kayak ini. Ini kan dia transient kan. Berarti jumlah kalau kita tinjau apa namanya fluida sebagai sistem kan Hah? itu e dot stored-nya sama dengan e dot in dikurang e dot out kan. E dot in-nya 0 kan. Betul. Ya, coba di Kebalik dong. Edot tahunya kan si temperatur fluidnya lebih kecil banget daripada temperatur ini. Gini ya, berarti oh ada ya. Q yang masuk, gitu kan? Iya. Hmm, Oke, ini nol, gitu kan? iya. Nah ini kalau dikajinya yang e dot out sama dengan e dot st eg-nya kan 0. ST cuma ini doang kan? Delta U doang ya? Nah delta U-nya itu dipakainya ini Ming. Rho VC dt d temperatur dt waktu. Oke.
C delta Ya, F. DT bukan delta. Gitu ya. Sama dengan ini. eh UA delta T. Sebentar. Ini sebenarnya mirip banget sama lamp kapasitor sih. Ini sih dalam kapasitas ini Iya sama ya, aja. iya ya. Berarti lu bisa pakai lamp kapasitor berarti. Iya. Ya udah, mungkin lebih aman lu pakai itu. Walaupun sebenarnya kalau dari soalnya nggak ngasih tahu rumusnya ya, tapi alangkah baiknya kalau lu tahu berarti. At least rumus-rumus dasarnya. Nanti gue coba konfirmasi deh, karena sejujurnya kadang takutnya soal tuh minta nggak seribet itu gitu. Cuman menurut gua, ya setelah gue pikir emang lebih masuk akal kayak gini ya, karena Ya dalam temperatur berubah pada kapasitas. akhirnya. Mm-mm. Kalau kan salah satu Udah, asumsinya ini nggak sih? Eh, apa? K-nya kecil, K fluidanya gede banget ya. Di state nggak Kalau ya? K fluidanya berapa? di sini ada cuman nih, nggak ada. Ini cuma tembok doang. Nah, tembok. Ya pokoknya ini, cuy. Syarat lu konstitusi ini kan. Iya. Menurut gua bisa berlaku karena di sini temboknya kan lu nggak tahu dindingnya berapa, ya kan? Hmm. Lu bisa asumsiin dia kecil banget gitu. Dia tipis. Walaupun di soal nggak ada indikasi apa-apa terkait itu soal. Bentar. Iya, nggak ada indikasi apa-apa terkait itu. Cuman kan kalau lu mau perhitungan lu yang lain valid, temboknya harus kecil, harus tipis banget kan? Karena di sini perhitungan awal lu ada apa? Iya, karena kalau tembok lu nggak kecil banget, ini ROP-nya lu bakal jadi OPP yang internal. Lu nggak bisa langsung pakai yang 5 meter itu kan? Itu volumenya. Kalau dia kecil banget kan lu bisa langsung pakai 5 volume. Nah, kalau dia kecil banget, di sini, mana ya? Pembilangnya ini bakal kecil banget dan bisa masuk region di mana dia tuh lebih kecil daripada 0,1. Ya udah, nanti mungkin yang ini gue bakal coba taruh lagi. Menurut gue lu bener masuk akal pakai lampu kapasitor karena iya temperaturnya berubah ya, jadi nggak steady lagi. Ya nanti gue coba kasih papernya. Kita mungkin lebih tinggi biar kita nggak ini ya. Gue ngambil soal-soal soal berikutnya berarti. Ming, mau nanya Ming, Ya, kenapa? yang batasan bilangan biot sama foto apa sih foto? Foto foyer, foyer. Gue Ya, nggak tahu dari gimana. yang Ya batasan itu bilangan kenapa? biot sama foyer itu buat apa sih? Gue lupa. Buat kapasitor. Jadi lu boleh pakai model lab capacitance kalau misalkan kedua hal itu terpenuhi gitu. Kalau belum terpenuhi, ya lu gak bisa pakai itu, lu harus pakai bentuk analisis yang lain gitu. Ya, nilainya berapa batasannya buat biot sama Oh, kalau biot, lu harus lebih kecil daripada 0,1 ya. Iya, lu harus lebih kecil dari 0,1. Kalau untuk supaya bisa pakai foyernya LCM, LCM, maksud lo apa? supaya bisa pakai dalam kapasitas metode. Oh, iya. Jadi biot number lu harus lebih kecil daripada 0,1. Dan untuk foyernya di sini nggak ada sebutan ya, sebutan. Kayaknya di buku tuh nggak ada sebutan berapa. 0,3 gitu malah. 0,3 ya. Nah, itu foyer eh, buat apa kalau misalnya dia memenuhi itu? Sebentar, gue baca dulu ya. Karena di sini di yang general nggak ada tuh foyer batasannya berapa. Iya, di buku itu untuk yang lu buka ya 5.2 foyer itu belum di state nih berapa harusnya angkanya. Tapi kayaknya kalau yang foyernya 0,3, coba kita cek. Ada kasus di mana dia itu konveksi doang. Ini enggak ya, yang enggak ada statementnya berapa. Sebentar ya.
Foye. Oh, ini di sini nih. Di ada subbab yang bawahnya lagi, ada plain wall with convection, radial system with convection, itu baru foyernya dikasih di atas. Kalau untuk yang plain wall with convection, itu foyernya harus lebih dari 0,2. Kalau untuk radial system with convection, ada exact solutionnya, itu foyernya harus lebih besar daripada 0. Tapi kalau lu mau approximate-nya, foyernya harus lebih besar daripada 0,2. Iya, itu untuk kasus-kasus yang lebih ribet lagi. Tapi kalau untuk general land capacitance, dia nggak ada batasan untuk foyernya. Gitu. Oke, oke. Aman nggak? Berarti Hmm. yang yang prasyarat awalnya si biot itu, baru prasyarat lanjutannya si Foye. Bisa dibilang begitu ya. Tapi kalau untuk kasus ini kan masih sederhana ya. Dia nggak yang ribet gitu. Kayaknya lu nggak usah yang foyer. Lu pakainya Nah, yang maksudnya kalau biotnya aja. kalau ada soal yang lain gitu, Iya, soal yang transian iya. yang lain. Mm-mm, betul. Dan lu bisa lihat foyer di 5.2 ya. Validity gitu. Ada kok. Dia tuh rasio apa sih? Seinget gua alpha dibagi apa gitu. Gue lupa lah. Tapi intinya dia menyatakan non dimensi dia menyatakan waktu tapi dalam bentuk dimensionless tanpa dimensi gitu. Gitu ya. Oke, gue lanjut dulu. Mungkin ke soal, gue nggak tahu deh, gue nggak tahu kerja atau enggak, tapi kita coba ke soalnya dulu ya, ke soal yang mass divisivity ya. Nadif minta itu agak dikhususin tuh. Sebenarnya yang mass divisivity tahun gue itu agak-agak tai ya. Sebentar. Oke, gue gak bisa soalnya di sini. Bentar. Gue masukin soal dulu. Oke, waduh, ini soalnya kesel ya. Jadi intinya ada apa deh? Jadi intinya ada asetik asid, ya asam asetat, asetik asetat, ya asetat lah ya, gue nggak tahu. eh Gambarnya kurang lebih kayak gini. Bentar, suara gue masuk kan? Oh ya, ini ada asam asetat nih. Ingat kayak gini. Dia mau melewati suatu lapisan air, thin film of water. Gue bedain deh warnanya ya. Ini, terus ada gini. Nah, ini asam asetat. Aduh, asam asetat. Ini asam asetat juga. Ini water. Gitu kan? Nah, jadi intinya kalau di teorinya mass diffusivity bakal ada transfer massa nih dari yang konsentrasi tinggi, betul. Coba cek ya. Jadi ada yang konsentrasinya 9% dan 3%. Anggaplah yang ini 9%, ini 3%. Dia bakal ada mass transfer dari yang konsentrasi tinggi ke rendah supaya dia seimbang secara secara chemical ya, secara kimia dia seimbang gitu. Dan rumus dasarnya itu sebenarnya adalah rumus yang bisa lo lihat di bab berapa tuh? Bab 4 ya, subbab 14.4.3 ya.
rumusnya gini. M bentar, sama dengan DAB dikali A per L CA dikurang CA X3. Jadi intinya ada suatu konstanta. Ini kalau di hukum apa ya, konduksi kayak K-nya gitu, atau konveksi kayak H gitu ya. Kemudian ini itu adalah delta konsentrasinya, perbedaan konsentrasinya gitu. Secara analogi gitu ya kurang lebih. Nah, di soal yang lo ketahui adalah di satu sisi dia konsentrasinya 9%. Dan untuk yang 9% itu rho-nya adalah berapa? 1012. Gitu ya. Untuk yang 3%, untuk yang untuk yang 3%, rho-nya berapa? Ini adalah 1003,2. 1003,2 gitu. Nah, em, kemudian lu tahu molecular weight-nya, molecular weight-nya lambangnya kan M itu ya kalau di buku ya. Molecular weight-nya si asid itu adalah 60. Sementara molecular weight-nya water itu adalah 18. Ini kilo apa? Lupa satunya apa? Kilogram per kilomol ya? Kilogram. Iya, Ya, kilogram per kilomol. Ya, thank you. Gitu. Nah, ya udah. Kita tinggal gimana kita ngubah rumus ini, atau kita ngubah apa yang kita tahu untuk jadi rumus ini. Tuh. Nah, pertama kita bisa ngubah C ini jadi X. X itu apa sih? X itu kalau kalian buka buku, X itu tuh kayak ini ya, apa bahasa eh rasio konsentrasi. Jadi kita bisa ubah C, ya kita tahu ada hubungan bahwa X itu adalah C suatu spesies, konsentrasi suatu spesies terhadap aduh, konsentrasi total gitu. Nah, dari persamaan ini sebenarnya lu bisa apa ya? meng, lu bisa imply kalau misalkan lu misalkan punya dua spesies gitu. Spesies tuh dua substance lah bahasanya lah. Lu dua spesies. Itu jadi dua substance gitu. Anggaplah X1 dan X2. Nah, kok dalam satu sistem X1 tambah X2 itu sama dengan 1. Pasti gitu. Ini mirip sama apa ya? Ini mirip sama tekanan parsial. Iya, karena sebenarnya X itu juga bisa dinyatakan dalam tekanan parsial. Gitu. Jadi dia tuh sama ya. Kalau misalkan lu punya dua spesies, dua substance, dua sistem gitu, anggaplah oksigen dan apa gitu. Nanti X-nya oksigen tambah X-nya substance yang lain itu jadi 1. Nah, itu juga berlaku untuk C ya. Ya, kita bisa ubah C ini dalam bentuk X. Jadinya gini. CAP kali A per L. Nah, ini kan CaX1 gitu. CaX1 itu bisa gue tulis jadi apa? XA di 1 dikali C dikurang X yang 2 dikali C. Karena C nya sama, bisa gue keluarin ya. Gitu. Nah, kemudian eh, tugas kita di sini adalah nyari XA1 dan XA2. Cuy. Di mana XA itu adalah yang si asap asetat ya, pada air. Gimana cara kita nyarinya? Jadi tadi kan rumusnya X itu adalah C per C ya, per C total. Di mana anggaplah kita di sisi yang anggaplah ini 1, kemudian ini 2, itu berarti kalau kita mau nyari XA1, ya kan rumusnya C1 per C total. Di mana C total itu berarti adalah C1 ditambah
C asam asetat yang 9%, eh, eh, bukan asam asetat, sorry. Jadi asam asetatnya kan 9%. Berarti 91% itu bukan asam asetat. Tapi itu asam asetat yang kita nggak tahu gitu. Berarti C 90%, 9% yang asam asetat ditambah C 90, aduh, C 91% yang substance lain gitu ya. Jadi ini mungkin lebih tepatnya gue tambah S, gue nggak tahu S ini apa, tapi kalau di sini A-nya 9%, berarti ini 91%. Kalau yang ini dia 3%, berarti S-nya adalah 97%. Gitu ya. Nah, C itu rumusnya apa? C itu rumusnya ini ya, bisa dari, di sini kan ada persennya. Persennya lo tahu dia 9%. Aduh, itu eh, dikali sama seper ininya ya, seper massa molarnya. Yaitu ya 60 aja gitu ya. 60 gitu. Sorry, di sini, oh ya udah apa, gitu aja deh. Terus bawahnya berarti sama juga 9% per 60 ditambah 91%. Nah, di sini kan sebentar. Oh, oke, sorry. Gua agak keliru. S-nya ini air. Jadi ini kayak materi kimia SMA ya. Kalau lu punya suatu cairan, asam asetat 9%, itu biasanya asam asetatnya lu itu dalam air gitu. Jadi S ini air. Berarti 90% ini lu bagi sama massa molarnya air. Berapa sih? 18. Gitu. Ini lu dapat XA1 gitu. Terus kalau misalkan lu mau ngitung si airnya, berarti tinggal 1 dikurang XA1 ya, gitu. Itu adalah eh, apa? Konsentrasi ya X lah. X-nya si air di yang atas. X-nya air di yang bagian ini nih. Gitu. Itu 1 kurang XA1. Sekarang kita hitung yang di kondisi 2. Di kondisi 2 itu yang bawah ya. Sama aja. Maksudnya mirip lah. Jadi yang asam asetatnya berarti gini. XA2 itu adalah 3% dibagi sama 60 dibagi sama berapa? 3% dibagi 60 ditambahin sama 97% dibagi sama 18 gitu. Dan kalau lu mau nyari XB2 berarti tinggal 1 dikurang XA2. XB2 itu berarti air di asam asetat yang 3% gitu. Nah, C itu kan konsentrasi. Rumus dari C, aduh, rumus dari C itu kalau di buku adalah kalau dibagi M tadi itu kan, makanya kita dari tadi ngitungnya ini kayak gitu. Nah, tapi masalahnya di sini, rho yang di atas, yang ini, sama rho yang di bawah itu beda. Terus kita pakai yang mana? Ya, kita pakai rata-rata aja. Berarti kalau mau ngitung C average untuk di yang kedua ruas, itu kita cari di yang ruas pertama, di yang atas, ditambah sama yang di ruas kedua, di yang bawah, balik. Kita bagi 2. Gitu. Itulah cara ngitung ini ya, si C average-nya gitu. Kalau misalkan dia nggak beda, langsung pakai ini aja. Tapi karena dia beda nih soal ini, dan bedanya kan karena ini kan, bedanya karena konsentrasinya beda ya. Lu pakai yang ini. Kalau misalkan 3 substance gimana? Ya tambah lagi atau lagi. Ini jarang sih soal kayak gitu. Kalau udah, lu tinggal masukin ke rumus ini. Lu tinggal masukin ke rumus yang ini nih. Sorry. Lu tinggal masukin tadi yang lu tahu lagi, rumus ini. Lu tahu ini, lu tahu ini, lu tahu ini. Ini AVG gitu ya. L-nya adalah ketebalan si air karena dia kan melalui air kan. Gitu. DAB-nya tahu ya dari soal, ini juga tahu dari soal. Nah, di sini yang jujur gue juga nggak tahu adalah A. A itu nggak diberikan di soal. Dan gue juga kemarin gue ngetik, gue tuh nggak menemukan cara untuk dapetin A. Di buku pun gue nggak dapet. Maksudnya. Tapi terus Yang diminta gue coba blok nyari sih.
Hmm, Berarti per A langsung ya? iya, ini minta flux and Ya udah, double kan. ya udah. Berarti kalau gitu langsung aja ya. Udah dapat semua kan? Iya. Nah, tapi gini, gue kemarin menemukan satu hal yang agak aneh di jawaban dari bukunya. Ini kan soal dari buku. Kayak soal dari buku deh. Dan gue dapet coba yang aneh. Dia tuh rumusnya gini. Dia tuh rumusnya gini. Jadi DAB tadi dikali sama C yang average kan, dibagi sama L, dikali sama X yang A1, di satu sama X A2. Gua ketemu kayak gini. Di sini ada satu ada satu parameter lagi, yaitu adalah X, B, M. Jujur gua nggak tahu ini apa. Gua nggak tahu ini apa, dan gua rasa jawaban-jawaban yang ada di internet itu mereka menyertakan ini. Tapi gua di buku tuh nggak menemukan ini tuh apa. Jujur gua nggak tahu itu apa. Tapi anggaplah kita pakai, anggaplah kita pakai gimana cara nyari XBM. XBM itu cara nyarinya rumusnya gini. Sebentar. Rumus XPM itu adalah XB2 dikurang XB1 dibagi ln XB2 dibagi XB1. Di mana XB-nya tadi makanya gue hitungin. Ini kan? Gitu. Dan rumus ini disebutnya adalah LMTD. LMTD. Log min, sebenarnya T-nya itu temperatur difference. Jadi ini tuh sebenarnya rumus untuk temperatur. Jadi temperatur difference data T itu adalah T berapa dikurang T berapa dibagi ln gini. Ini adalah rumus yang lu pakai di rektor harusnya, bukan di perpan. Dan gua nggak tahu kenapa melibatkan ini yang pakai rumus kayak gini. Bentukannya mirip banget sama rumus temperatur di rektor. Jadi ya, gue juga belum tahu. Gue sorry banget. Ini gue nggak tahu. Mungkin ada yang tahu dari lu pada di sini, karena jujur eh gue juga nggak tahu dari mana ada. Nah, mungkin karena dia dari buku Cengel ya, makanya rumusnya agak beda. Tapi di buku Incorpora atau Berkman sama aja, kita nggak diajarin ini tuh apa, gitu. Tapi just so you know, rumusnya kayak gini. Dan cara ngitung XB-nya pun gue kasih tahu, gitu. Mungkin nanti bisa lu cek ke buku Cengel. Nanti gue coba cariin juga Solman dan ininya, dan kenapa dia pakai rumus XBM yang pakai rumus yang sebenarnya lu pelajari untuk perpan. Untuk rektor, sorry. Gitu. Tapi intinya kalau untuk variabel yang lain, DAB, C average, ini L dan X-nya, itu semua diajarin di Berkman. Ada kok di Berkman. Gitu. Ada yang mau nanya? Sebentar. Ming, sorry, ini aku lihat di equation sheet soal ini, dan does this represent CAVG atau kita pakai yang hmm, sebentar, itu berarti oh, bentar, gue mastiin dulu ya, gue mastiin dulu. Oh, bisa ini. Oke, gue belum pernah nyoba ngitung, tapi kayaknya kalau dari foto yang lu kasih, sukulen sukulen satu min XAL dan XAD, itu mirip banget sama suku ini. Mirip banget sama suku ini, ya kan? Terus karena dia XB, itu kan satu min ya. Satu min XBA sebenarnya. XA1. Satu ini XA2 ini XA1 gitu ya. Dan karena dia di bawah, berarti dia di atas. Sama gitu kan. Terus apa lagi? Ini berarti satu min XA1, satu min XA2. Gitu ya.
Oke, gini. Gua nggak tahu apakah sebenarnya rumus yang lu kirim di foto ini ekivalen dengan rumus ini. Tapi kalau dari bentuknya mirip banget, ya. Tapi apakah dia nge-represent CAVG? Enggak. CAVG-nya bukan dari sini. CAVG itu sebenarnya pure karena di soal ini, eh, di kedua sisi, itu row-nya beda. Karena row-nya beda, otomatis eh, untuk hitung C, lu harus pakai C yang average gitu. Tapi rumus itu secara keseluruhan, dia bukan nge-represent CAVG ya. Itu kayaknya emang rumus, mungkin ya, gue belum pernah nyoba, tapi mungkin untuk lain dari rumus yang ini. Ya, gue gak ketemu ya. Belum pernah nyoba betak atik sih. Tapi mirip banget. Oke, gua note deh. Nanti gue coba otak atik. Siapa tahu emang sebenarnya rumus itu bentuk lain. Kalau emang bentuk lain, lu nggak usah ngitung ini nih. Buat apa? Langsung aja. Tapi C-nya, CAVG-nya berarti pakai yang gue tulis ya. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Sebenarnya gue udah ngerjain yang tahun 2020 juga dan 2022 juga. Nanti gue share aja ya. Kebetulan ini gue lagi di luar dan sepertinya udah ini. Ah, sih Pak. Ini sebenarnya aku lagi di luar, jadi gue harus buru-buru karena udah mau closing gitu. Jadi ada yang mau nanya nggak? Nanti tambahan-tambahannya gue kasih dalam bentuk PDF mungkin ya, yang tahun 2020 sama 2021, 2022. Tapi selebihnya ada yang mau nanya nggak? Karena gue beres-beres nih. Sorry banget. Tadi berarti, sorry, gue note dulu ya. Soal Oke, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada mungkin, Div, sorry banget, Nabi diudahin dulu. Nanti tambahan-tambahan lainnya gue kirim ke lu gitu. Kalau gitu ya udah, thank you Ming udah mau nutorin angkatan gue malam ini. Dan buat M21 nanti ditunggu ya recordnya sama catatan tutorialnya sama apa KJ dari Oming yang 21 sama 22. Thank you friend-friend semua yang datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ujiannya friend. Minggu ujiannya. Semangat juga Ming. Semangat ya. Thank you Kalau ada Ming. yang mau nanya, iya, santai-santai. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja. Gua Senin tuh kosong kok. Kan kalian ujian Selasa ya. Jadi kalau lu pada mau ketemu di kampus atau gimana, Senin gue itu di Bandung hari Selasa, mungkin sore ke malam. Iya, sekarang gue lagi gak di Bandung. Jadi gue udah berangkat besok. Kalau lu mau nanya, nanya aja. Lewat chat atau mau ketemu langsung, boleh. Tapi kayaknya gue agak capek kalau ketemu langsung. Chat aja sih paling. Sok aja. Sip-sip. Bisa nanya ke asisten lain juga ya. Ini kan sebenarnya gue nutor karena emang giliran gue. Tapi maksudnya asisten lain juga bisa gitu. Gak apa-apa kok. Oke sip. Aman Ming. Thank you Ming. Yoi, thank you. Good luck ya. Besok apa sih ini katanya ya? Prosman ya. Semangat ngapalin jawaban tuh. Semangat, semangat. Yoi, Next. gue izin live. Ya. Yoi. Oke. Bye.